Shalom, saudara-saudara sekalian, para jemaat yang dikasihi Tuhan, para jemaat Pondok Anugerah. Puji syukur pada siang hari ini kita bisa mengikuti ibadah online GBI Pondok Anugerah tanggal 7 Juni 2020. Pertama kali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan kami bisa mengikuti ibadah ini ya Tuhan melalui online ya Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menyiapkan hati kami ya Tuhan, agar bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami mengerti akan tujuan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami dengar akan firman-Mu Tuhan di tengah-tengah keadaan situasi yang sulit ini ya Tuhan. Biar kami selalu minta pimpinan pada Engkau saja Tuhan. Biar kami tidak sedih, tidak khawatir. Biar kami menyerahkan harapan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman-Mu. Biar Engkau beri mata budi luar biasa pada hamba-Mu. Biar Engkau pakai Tuhan apa menjadi isi hati-Mu Tuhan, akan bisa membawakan firman-Mu ini dan bisa membawakan isi hati-Mu dan rencana-Mu untuk para jemaat-Mu Pondok Anugerah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kebaktian ini sampai akhirnya Tuhan. Biar kami bisa membawakan firman-Mu dengan luar biasa Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terpujian nama-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja Tuhan untuk menolong kami, memimpin kami Tuhan. Biar di tengah-tengah keadaan yang susah ini Tuhan, dan tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami hanya berharap padamu saja. Kami hanya memandang kepada salib-Mu saja Tuhan, dan tidak berharap kepada manusia, tapi kami hanya berharap padamu saja. Terpujian nama-Mu ya Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom, jemaat Pondok Anugerah. Kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai firman Tuhan yang ada di dalam Keluaran 3 ayat 4 sampai 5. Judulnya adalah Yesuslah jurumudi kehidupanku. Saya akan bacakan ya, Keluaran 3 ayat 4 sampai 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Kalau kita lihat bahwa Musa dipanggil oleh Allah ya dari tengah-tengah keluarganya ya. Di sini Musa waktu itu masih ada di tanah Mesir. Ya, Musa itu dipersiapkan Tuhan untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini adalah suatu hal yang luar biasa ya. Tuhan memilih umatnya. Jadi kalau Tuhan memilih seseorang itu untuk menjadi alatnya, dia harus selalu mempunyai integritas dan kesungguhan ya. Kalau seperti Musa itu, dia dari kecil, kalau kita lihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang lagi mengungsi di Mesir. Jadi pada saat itu Musa adalah salah satu bangsa Israel yang seharusnya dia harus dibunuh ya, karena waktu itu bangsa Israel makin bertambah banyak. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Israel mengungsi ke tanah Mesir. Di sana dia makin bertambah banyak bangsa Israel. Akhirnya diputuskan oleh raja, setiap anak kecil yang lahir dari bangsa Israel harus dimusnahkan, termasuk Musa. Ya, waktu itu Musa tidak tega orang tuanya untuk membunuh Musa. Akhirnya dia diselamatkan, ditaruh di suatu tempat gitu ya, ditaruh di sungai, dan akhirnya dia diambil oleh putri Firaun ya. Waktu itu putri Firaun akan mau mandi ke sungai, dan Musa diambil oleh putri Firaun, dijadikan anak angkat. Disitulah Musa sudah dipilih oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kalau kita lihat di pasal di ayat 7, di sini dikatakan, Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Ya, bahwa kalau kita menderita itu, Tuhan selalu mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita keluh kesahkan ya. Jangan sampai kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengar akan keluh kesah kita. Seperti bangsa Israel ini
dia didengar oleh Tuhan. Luar biasa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi anak-anaknya ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Juga pada saat kita sekarang ini sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia ya, pandemi ini ya, Tuhan mendengar doa-doa kita. Jangan sampai sedetik pun kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita ya. Pada saat ini juga waktu itu Musa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Tapi waktu itu Musa dia bertindak dengan akal pikiran sendiri ya. Waktu itu Musa dididik di kerajaan Mesir, dia dididik seperti orang Mesir ya. Dia waktu itu sudah selesai pendidikannya, dia keluar, dia tahu bahwa panggilan dia adalah untuk melepaskan bangsanya itu dari tanah Mesir ya. Tapi dia waktu itu salah bertindak. Dia bertindak dengan kekuatan sendiri. Akhirnya terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan. Dia membunuh orang Mesir ya. Setelah membunuh orang Mesir itu Musa ketakutan ya, karena ketahuan oleh Raja Firaun dan dia dicari oleh raja. Akhirnya dia melarikan diri keluar dari tanah Mesir. Itulah, kalau kita mendapat panggilan Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak boleh bertindak dengan akal pikiran sendiri. Jadi akhirnya Musa melarikan diri, dia ke tanah Midian ya. Jadi di sana itu Musa apakah sudah tidak menuruti panggilan Tuhan? Ternyata Musa masih menuruti panggilan Tuhan. Ini adalah orang yang mempunyai suatu kesungguhan ya dalam menuruti akan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Padahal selama 40 tahun itu tidak ada sesuatu yang terjadi ya. Jadi tidak ada suara Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi. Dia sudah meninggalkan Mesir ya, dia ada di tanah Midian ya. Dia sudah bertemu dengan istrinya dan keluarga orang Midian ya di sana. Musa berumah tangga di Midian. Tapi ternyata Tuhan itu tetap ya, kalau dia punya panggilan itu dia tetap konsisten ya. Dia tetap memakai Musa, tidak milih orang lain ya. Seperti kita juga, kalau misalnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, kita harus tetap berpegang teguh pada panggilan itu. Jangan sampai kita melenceng ke kanan ke kiri ya. Setelah 40 tahun Musa ternyata masih mempunyai hati yang luar biasa ya. Jadi itu adalah bukan waktu yang pendek, 40 tahun itu ya, adalah waktu yang sangat panjang sekali ya. Jadi kita jangan sampai ragu-ragu. Kalau kita punya panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita jangan sampai ragu-ragu. Pasti Tuhan itu akan menolong apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita ya. Jadi sebetulnya sulit sekali untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir ya. Karena apa? Kalau kita melihat bahwa Mesir diperintah oleh seorang raja yang bengis, yaitu Raja Firaun ya. Jadi dia punya tentara yang luar biasa besar ya. Jadi kalau misalnya orang tidak dituntun oleh Tuhan, tidak mungkin Musa itu berani untuk menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu faktor yang pertama, diperintah oleh seorang raja yang bengis, yaitu Raja Firaun. Dan kedua, bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang besar. Jadi waktu berangkat ke tanah Mesir dia masih sedikit 7 orang. Tapi sekarang setelah 300 tahun ya lebih, bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang besar. Di sana itu laki-lakinya aja 600.000. Belum kalau dihitung anak-anak dan perempuan, bisa hampir 1 juta. Ya. Jadi itu membawa orang keluar dari tanah Mesir pada zaman dahulu itu sangat sulit karena tidak ada alat transportasi. Kalau seperti sekarang kan ada mobil, ada pesawat. Tapi zaman dulu harus berjalan kaki dengan orang yang demikian banyak. Itu adalah persoalan yang kedua. Dan yang ketiga, ada juga bangsa Israel yang tidak mau keluar dari Mesir. Ya, jadi orang Israel itu merasa nyaman di sana, padahal dia di sana mengalami perbudakan. Itulah seperti kita juga. Mungkin pada saat ini kita mengalami suatu perbudakan ya, meskipun tidak kasat mata. Mungkin pada saat ini kita diperbudak oleh pekerjaan kita atau hawa nafsu kita atau siapa ya. Jadi kita tuh sepertinya terbelenggu gitu loh, nggak bisa bebas untuk melaksanakan apa yang menjadi
keinginan Tuhan dalam hidup kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus berusaha untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, seperti Musa. Apapun yang terjadi, apapun yang di hadapan kita, persoalan apapun yang terjadi, kita harus bisa untuk memenuhi panggilan Tuhan. Jadi ada 3 masalah yang dihadapi oleh Musa, dan itu tidak kecil, masalah besar ya. Jadi kalau di dalam Keluaran 14 ayat 12 dikatakan bahwa ada juga bangsa Israel yang tidak mau untuk keluar dari tanah Mesir ya. Di sini dikatakan bahwa, saya bacakan ya, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini ya. Jadi ada orang Israel yang setengah hati untuk keluar dari perbudakan. Jadi kita jangan sampai kita seperti orang Israel ini ya. Jadi tiap hari kita itu selalu diperbudak oleh keadaan kita. Mungkin pada saat ini kita mengalami suatu masalah ya, ekonomi misalnya. Tiap hari kita itu seperti ada yang tertekan gitu ya, ada yang menekan kita. Mungkin aduh bangun tidur kita langsung punya beban. Aduh hari ini makan apa, hari ini gimana pekerjaan saya. Mungkin pada saat ini saudara mempunyai masalah-masalah kesehatan atau mungkin ekonomi. Itu adalah sesuatu yang membelenggu kita. Jangan sampai masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita itu membelenggu kita sehingga kita tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi panggilan hidup kita yang dipanggil oleh Tuhan seperti Musa ini ya. Jadi kita harus menyerahkannya semua ke dalam Tuhan. Percayalah, kalau misalnya saudara pada saat ini mempunyai sakit penyakit, mempunyai masalah beban dalam pekerjaan, dalam ekonomi, serahkanlah semua ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Tidak ada yang mustahil bagi kita semua ya, bagi Tuhan untuk menolong kita. Tangan Tuhan itu sudah pasti bisa untuk menolong kita. Tuhan itu adalah Allah yang mempunyai segala dunia ini. Dia tidak akan kalah dengan segala masalah-masalah kita. Kita melihat masalah-masalah kita itu lebih kecil daripada Tuhan kita. Jangan sampai kita tuh terlalu takut dengan masalah-masalah, terlalu takut dengan beban-beban yang menjadi menekan kita ya, sekeliling kita itu, sehingga kita sampai tidak konsentrasi pada Tuhan. Kita tidak melihat kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itu salah. Seperti Musa ini, meskipun dia mempunyai banyak masalah untuk persoalan Musa ya, untuk harus mengajak orang Israel itu keluar dari Mesir, tapi dia berusaha untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Itulah Musa, orang yang konsisten untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dan juga kita mengapresiasi Musa ya, kalau kita melihat bahwa Musa ini sudah enak ya hidup di Median. Dia sudah diambil menantu oleh orang yang ya berada ya seperti itu ya, tapi dia masih mau memenuhi panggilan Tuhan. Kita mengapresiasi akan kehidupan Musa ya. Jadi mungkin bisa aja Musa berkata pada Tuhan, Tuhan saya nggak mau lagi lah saya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saya sekarang udah merasa enak, saya ada di zona nyaman ya, zona nyaman. Karena saya sudah punya keluarga, saya sudah punya anak, saya nggak bisa lagi saya memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Nggak bisa gitu ya. Musa tetap memenuhi panggilan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lihat pada Musa ya. Kalau orang dipakai Tuhan, dia harus bisa mengorbankan semuanya ya untuk Tuhan ya. Jadi kalau dia dipanggil untuk mengajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia harus konsisten untuk memenuhi panggilan Tuhan itu. Yang kedua, bisa jadi Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan saya takut pada Firaun ya. Ternyata Musa tidak berkata demikian itu ya. Dia tetap maju. Biarpun tahu Firaun adalah raja yang bengis ya, tapi dia tetap maju untuk datang ke Mesir untuk membebaskan bangsanya dari tanah Mesir ya. Kemudian bisa saja juga dia berarti keluarganya, wah Tuhan keluarga saya nggak boleh saya memenuhi panggilan-Mu, bisa jadi seperti itu. Tapi ternyata Musa bisa melepaskan semuanya itu untuk memenuhi panggilan daripada Tuhan ya. Akhirnya
dia berangkat ke Mesir ya. Jadi perjumpaan Musa dengan Tuhan itu seperti tidak direncanakan, padahal itu adalah sesuatu yang direncanakan dengan sempurna di sorga. Ya, waktu sudah 40 tahun setelah panggilan pertama itu, Musa bertemu lagi dengan Tuhan. Ya, waktu itu Musa lagi di kebun, di situ Tuhan memanggil dia. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ya, luar biasa ya. Kalau misalnya kita konsisten dengan panggilan kita, Tuhan itu akan memanggil kita. Tuhan tuh memperhatikan kita, anak-anaknya ya. Tidak akan dibiarkan kita sendiri ya. Jadi saya juga ngalami dalam kehidupan saya. Kalau misalnya saya dulu sekolah ya, sekolah lama sekali. Saya waktu pertama kali saya mau kuliah, saya berdoa pada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya berdoa. Ternyata waktu saya kuliah itu lama sekali. Saya merasa bahwa seolah-olah saya perjalanannya seperti bangsa Israel, seperti Musa ya. Jadi Tuhan, kenapa ini saya kok sekolah lama? Kenapa saya kok sekolahnya nggak cepat beres ya Tuhan gitu. Padahal waktu saya mau kuliah, saya selalu bertanya dulu pada Tuhan. Saya masuk di sekolah mana? Saya mau masuk ini boleh apa enggak? Saya selalu bertanya. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup saya sekolahnya lama sampai 16 tahun. Tapi saya bersyukur kok pada saat ini sekarang saya sudah bisa lulus dari sekolah saya bisa menjadi seorang dokter dan saya bisa memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi alatnya ya. Jadi waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kalau misalnya Tuhan menentukan waktu kita lama untuk memenuhi akan panggilan Tuhan, bisa juga waktunya lama. Waktu sebentar bisa juga waktu sebentar ya. Jadi waktu Tuhan dan waktu kita beda. Jadi kita jangan sampai merasa bahwa wah ini lama sekali ya. Kok Tuhan tuh kok nggak jawab apa yang menjadi keinginan kita, apakah ini benar gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh seringkali diombang-ambingkan ya. Saya juga demikian waktu saya kuliah lama itu saya sampai merasa ini benar ya panggilan Tuhan untuk saya menjadi seorang dokter. Tapi ternyata setelah saya jadi seorang dokter, saya baru bisa melihat ke belakang bahwa panggilan Tuhan itu sungguh sempurna bagi tiap-tiap anaknya ya. Seperti Musa demikian juga. Pada waktu dia panggilan pertama sampai panggilan kedua 40 tahun itu ada jedanya, ada lowongnya ya. Mungkin pada waktu 40 tahun itu Tuhan persiapkan Musa untuk menjadi alatnya ya. Mungkin dia dilatih sabar ya. Waktu di padang gurun itu dia dilatih sabar, dilatih untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Karena dia kalau di Mesir kan dia nggak bisa berbakti pada Tuhan. Kalau di Mesir kan dia banyak menyembah-nyembah akan Baal atau hal-hal yang di luar Tuhan. Jadi banyak di situ ahli-ahli nujum ya yang tidak sama dengan kepercayaan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel adalah bangsa yang menyembah Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan. Tapi kalau di Mesir mereka tidak bisa menyembah Tuhan. Mereka sering terpengaruh untuk menyembah akan patung-patung ya. Makanya penting sekali kita sebagai anak Tuhan itu untuk bisa membebaskan roh Mesir. Jangan sampai kita tuh terlalu menyembah akan hal-hal dunia ini lebih daripada hal rohani. Kadang ada anak Tuhan yang menjual hak kesulungannya. Dia lebih suka mengikuti akan dunia ini daripada dia mengikuti akan Tuhan. Itu nggak boleh. Jadi kita harus bisa mengikuti akan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita itu dibutakan oleh hal-hal dunia ini. Kadang ada orang memilih, wah daripada saya ikut Tuhan nanti saya dikucilkan, mending saya nggak usah ikut Tuhan, atau saya pura-pura aja saya bukan anak Tuhan, atau saya nggak perlu untuk mengaku bahwa saya adalah orang Kristen atau anak Tuhan. Itu tidak boleh. Jadi kita harus menyerahkan semua hidup kita pada Tuhan. Kalau di sini dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita menanggalkan kasut ya. Lalu ayat 5 saya bacakan lagi. Ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi menanggalkan kasut artinya kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan itulah yang kita ikuti. Jangan sampai kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ya, menanggalkan kasut artinya seperti itu. Jangan sampai kita itu kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tuh masa ngerti sih. Tuhan tuh masa ngerti apa yang menjadi kebutuhan saya. Jadi makanya kadang-kadang kita tuh seolah nomor duakan Tuhan dalam keputusan itu ya. Seringkali kita mengambil keputusan sendiri
tidak minta pimpinan Tuhan, itu yang salah. Ya, jadi kita harus menomorsatukan Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan sampai kita bertindak dengan akal pikiran sendiri. Kadang kita pakai logika. Ya, kalau misalnya orang melayani Tuhan, mencari kehendak Tuhan itu tidak boleh memakai logika. Ya, karena logika kita beda dengan Tuhan. Pemikiran kita beda dengan Tuhan. Dan juga seperti ini kita lihat yang berikutnya di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15 ya. Di sini dikatakan bahwa waktu bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, dia menjumpai kota yang namanya kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang kuat karena apa? Dia dikelilingi oleh suatu benteng atau suatu pagar ya. Jadi nggak semudah itu orang masuk. Karena zaman dulu suatu kota itu kalau misalnya sudah dibentengi atau dibikin tembok sekelilingnya itu akan sulit untuk musuh masuk ke dalam kota itu ya. Jadi waktu itu kota Yeriko itu adalah kota tujuan pertama. Bangsa Israel diajak masuk ke tanah perjanjian. Kota yang pertama kali didatangi oleh bangsa Israel adalah kota Yeriko. Ternyata di situ membuat orang bangsa Israel ini juga di bawah pimpinan Yosua juga berserah pada Tuhan. Dia pengen masuk ke kota itu, tapi dia minta pimpinan Tuhan. Kita patut mengapresiasi juga Yosua ya, karena Yosua juga adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian ya. Di situ Yosua juga didatangi oleh Tuhan ya. Kalau kita lihat di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15 ya. Yosua 5. Kita buka dulu Yosua. Di sini dikatakan bahwa Yosua juga disuruh oleh Tuhan untuk menanggalkan kasutmu. Jadi Yosua juga dipilih oleh Tuhan ya. Jadi tanggalkan kasutmu Yosua sebelum dia masuk ke kota Yeriko ya. Jadi di situ dikatakan bahwa Yosua nurut. Jadi kemenangan Yosua dimulai dari penaklukan Yosua kepada Tuhannya. Kalau misalnya Yosua tadi tidak mau nurut, dia tidak mungkin akan dipimpin oleh Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Yosua adalah seorang panglima pemimpin bangsa Israel yang luar biasa ya. Kalau bangsa Israel itu kalau perang selalu menang ya, selalu menang sampai bangsa orang-orang yang ada di kota Yeriko itu sampai ketakutan. Jadi sebelum bangsa Israel itu datang ke kota Yeriko, mereka sudah ketakutan ya. Karena apa? Karena bangsa Israel itu kalau misalnya perang selalu minta pimpinan Tuhan ya. Seperti ini juga waktu itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel, aku akan menyerahkan kota Yeriko ke dalam tanganmu ya, ke dalam tanganmu. Tetapi waktu itu mereka diberi Tuhan untuk mengelilingi akan kota Yeriko itu satu hari satu kali. Jadi selama 7 hari mereka harus mengelilingi kota itu satu kali ya. Kalau misalnya kita tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan, mungkin kita mikir, aduh masa kita itu mau memerangi orang kok disuruh keliling aja gitu, mengelilingi kota itu. Apakah mungkin ya? Kalau kita waktu sekarang ini berpikir dengan logika, apakah mungkin kita memenangkan peperangan? Kok cuma kerjanya keliling aja kota itu satu kali, hari kedua suruh keliling lagi 2 kali, 1 kali lagi, hari ketiga 1 kali lagi, hari keempat 1 kali lagi keliling kota Yeriko, kelima keliling kota Yeriko lagi, keenam keliling kota Yeriko lagi 1 kali, ketujuh baru 7 kali. Setelah ketujuh itu baru boleh bersorak-sorak ya orang-orang itu ya. Ini adalah sesuatu yang nggak masuk akal ya. Tetapi kalau dijalankan ternyata luar biasa ya. Tembok yang demikian besar itu ya, tembok kota Yeriko yang demikian tebal dan kuat itu hancur ya, karena itu adalah kuasa Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin berkemenangan, kita jangan bertindak dengan akal pikiran kita sendiri. Kita harus menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan
Jangan sampai kita bertindak dengan akal pikiran sendiri. Jadikanlah Tuhan sebagai jurumudi kita. Seperti Musa itu menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan adalah jurumudi kita. Demikian pula Yosua menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sehingga Yosua diberi kemenangan oleh Tuhan. Demikian pula kita. Mungkin pada saat ini kita menghadapi banyak masalah ya, mungkin masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, mungkin banyak yang kena PHK, atau mungkin menghadapi masa depan anak-anaknya, keuangan, ekonomi, penyakit. Kalau kita lihat bahwa di Surabaya sekarang malah dari banyak-banyaknya penyakit pandemi, kedua terbanyak di Indonesia ya. Kita selalu berdoa untuk kota Surabaya dan juga Indonesia pada umumnya. Semoga pandemi cepat diatasi oleh pemerintah kota Surabaya. Kita banyak doa. Jangan sampai kita lemah iman. Di sinilah kita harus menunjukkan bahwa Tuhan kita lebih besar daripada segala pandemi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya, ya. Jadi di dalam keadaan pandemi ini kita bisa kebaktian di rumah. Kebaktian di rumah, banyak doa, ya. Tuhan pasti akan memberkati setiap mesa-mesa Tuhan yang diadakan di rumah-rumah. Tuhan hadir dimanapun berada, ya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kita harus percaya akan hal itu. Amin. Dan sekian firman Tuhan. Kita akan mengadakan perjalanan kudus. Setiap jemaat yang sudah punya ini kita siapkan. Kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memakai kami semua Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan, agar mereka mengerti Tuhan akan panggilan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar mereka konsisten Tuhan, dan tidak takut dengan segala sesuatu apapun Tuhan. Biar mereka menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau tolong mereka Tuhan, satu persatu Tuhan, Kau jamah satu persatu Tuhan. Biar mereka selalu rajin terus melakukan ibadah mesbah keluarga di tiap-tiap rumah Tuhan. Kau jamah setiap satu jemaat berdoa anugerah Tuhan. Kalau kau Tuhan, Kau berkati Tuhan firman-Mu Tuhan, biar tumbuh dalam hati mereka Tuhan, biar mengerti akan kerencanaan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah setiap anak-Mu tidak takut dan gentar akan segala sesuatu apapun Tuhan. Biar mereka takut hanya kepadamu saja Tuhan. Tuhan, biar mereka yakin Tuhan akan jurumudi mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar mereka sadar Tuhan bahwa Tuhan hanya Engkau lah yang bisa menjadi jurumudi kami. Engkau pasti akan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa akan berikan kemenangan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong, Kau berkati Tuhan akan setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengar akan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biar mereka Engkau berikan penghiburan, sukacita surgawi Tuhan atas mereka, kehidupan mereka Tuhan. Kau tolong mereka satu persatu Tuhan, menghadapi masalah apapun Tuhan, dan masalah kesehatan. Kau sembuhkan Tuhan yang sakit Tuhan, yang dalam keadaan ekonomi lemah. Engkau berkati mereka, biar bisa Engkau mencukupi makanan mereka Tuhan. Yang sakit penyakit Kau jamah. Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan sampai akhir zaman. Pakailah kami Tuhan menjadi duta-duta-Mu Tuhan, untuk melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan, untuk mendengar Injil-Mu Tuhan pada zaman akhir ini Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan. Terpujian nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau melawat kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Dan saya bacakan di dalam Matius 26 ayat 26-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Apa saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan tubuh ini dengan iman dan nama Tuhan Yesus. Dan sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberkatinya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus yang berkuasa untuk mengampuni dosa kita semua, menembus dosa kita semua? Amin. Mari kita minum darah Yesus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita puji Tuhan. Haleluya, haleluya, dan kita berdoa lagi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberkati kami. Engkau telah menebus kami ya Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Biar kami bisa menghargai Tuhan atas pengorbanan di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat pada hari ini ya Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami semuanya. Biar kami selalu ingat Tuhan akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami tidak sedih dan biarlah iman kami hanya tertuju kepada-Mu saja ya Tuhan. Terpujian nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa syafaat dan kemudian kita doa berkat. Puji Tuhan, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari kita semua berdoa syafaat. Bapa kami di surga, akan berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Tuhan dan jajarannya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biar mereka memberi nikmat al-budi luar biasa ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan bangsa negara kami Tuhan, Kau jadikan bangsa yang luar biasa Tuhan. Kau berikan kemenangan ya Tuhan untuk semua Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Kau berikan kemenangan Tuhan untuk menghadapi segala masalah pandemi ini Tuhan, dan ekonomi ya Tuhan yang melanda bangsa negara kami Tuhan. Jangan biarkan Tuhan bangsa negara kami menjadi bangsa yang terpuruk ya Tuhan. Engkau jamah Tuhan satu persatu Tuhan akan setiap penduduk Indonesia Tuhan. Jangan ada yang kena corona Tuhan. Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan orang yang sudah kena corona Tuhan. Biarlah kepanikan tidak melanda kami ya Tuhan. Biarlah iman kami hanya tertuju kepada-Mu saja Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau sangat mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Kau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah pandemi ini banyak orang yang percaya padamu Tuhan. Tuhan, penginjilan terjadi luar biasa. Engkau melawat akan anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau jamah Tuhan bangsa Indonesia, lawanlah bangsa Indonesia ya Tuhan. Biar tengah pandemi ini banyak orang diselamatkan Tuhan, karena Engkau sendiri yang menjamah mereka ya Tuhan. Terpujian nama-Mu ya Tuhan, mulia nama-Mu, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan di seluruh Indonesia, para hamba-hamba-Mu Tuhan, baik di kota maupun di desa Tuhan. Pakailah mereka menjadi alat yang luar biasa Tuhan. Kau kuatkan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar mereka tidak lemah, tidak letih, lesu Tuhan. Biar mereka makin berkobar-kobar melayani Engkau Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Biar pantai kosa yang ketiga Tuhan terjadi ya Tuhan di Indonesia dan melanda di seluruh dunia Tuhan. Engkau tolong Tuhan, kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja luar biasa Tuhan di Indonesia Tuhan. Kau pakai Tuhan bangsa kami menjadi messenger pantai kosa yang ketiga Tuhan, sehingga Tuhan Indonesia banyak yang diselamatkan Tuhan. Terpujian nama-Mu Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau dengarkan doa kami pada hari ini ya Tuhan. Kau
Engkau telah melawat kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengar firman pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ya nama-Mu. Para jemaat yang kasih Tuhan, kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, melihat hati dan pikiranmu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu, diberkati apa saja yang Engkau kerjakan, dan kiranya hubungan intim dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Puji Tuhan. Maranatha.